Tiba-tiba saja Albert muncul di belakang mereka dan lantas berkata, "Sepertinya kalian sangat menikmati pagi hari yang cerah ini dengan melampiaskan hasrat satu sama lain ke depan publik. Perlukah saya menyiapkan tempat tidur di sini?" Tanya Albert yang langsung mengejutkan mereka berdua dan membuat mereka saling menjauhkan diri masing-masing. Alika merasa sangat malu saat itu. Bahkan wajahnya masih sangat memerah seperti apel akibat tindakan tidak jelas yang dilakukan suaminya barusan. Yustaf melihat ke arah jam tangannya. Ia merasa cukup telat untuk pergi ke tempat kerjanya. Ia pun memutuskan untuk pamit pergi. "Sepertinya saya telat. Sampai jumpa di rumah ya." "Sayang," ucap Yustaf yang mengerlingkan matanya sejurus pada Alika. Naik kembali ke motornya dan pergi. Sedangkan Alika yang ditinggalkan seperti itu begitu saja langsung melampiaskan kekesalannya dengan mengepal kedua tangannya dan meracau. Dasar pria menyebalkan. Petik 2. Albert yang melihatnya seperti itu hanya tetap memberi pandangan datar seperti biasa lalu menghela nafas. Bukankah bosnya ini tampak sangat lugu? Alika yang merasa terus dipandang datar oleh Albert langsung memberinya hadiah yaitu berupa helm yang baru saja ia kenakan. "Nih bawa," ucap Alika dan langsung bergegas masuk ke dalam pintu utama kantornya. Albert pun mengikuti Alika masuk ke dalam kantor dengan membawa helm itu. Sepanjang berjalan di dalam kantor, banyak orang tampak berbisik ketika melihat Alika berjalan melewati mereka. Alika sempat mengabaikan hal ini dan tetap berjalan. Karena mengira pasti mereka sedang membahas tentang sifat keposesifan suaminya itu yang tadi memicu perhatian publik. Namun ketika ia masuk ke dalam lift yang sesak dan dipenuhi oleh bisikan para karyawan yang berbicara, Alika pun tersadar jika mereka sedang mengosipkannya. Salah satu perkataan yang sempat membuatnya sadar adalah, "Iya, suami bayaran. Aku kira mereka pasangan normal pada umumnya. Soalnya kelihatan lengket banget," bisik salah satu karyawan yang berdiri di paling belakang. Teman lainnya ikut membisik, "Mana mungkinlah. Cowok setampan seleb luar gitu kan susah banget kalau dijadiin suami di dunia nyata. Ya, kecuali lo punya banyak duit buat ngebayar dia," bisik wanita itu. Alika mendengar dengan jelas bisikan mereka dan entah kenapa ia jadi berpikiran jika para wanita itu sedang membicarakan dirinya dan Yustaf. Pintu lift pun terbuka. Alika yang berdiri paling depan di antara para staf lainnya pun segera keluar dari lift dan berjalan cepat menuju ruangannya. Diikuti juga oleh Albert yang sejak Alika merasa tersudutkan oleh pembicaraan tadi hobi sekali memperhatikannya. Albert diam-diam menyadari perubahan ekspresi wanita itu. Alika terus berjalan melewati berbagai ruangan di lantai tersebut. Namun ia melihat semua orang yang berpapasan mata dengannya jadi saling membisik. Alika tetap fokus berjalan cepat dan tegas menenteng tasnya hingga akhirnya masuk ke dalam ruang kerjanya. Ia segera duduk di kursi putarnya dan buka tasnya. Dikeluarkannya laptop dan ponsel dari dalam tas tersebut lalu taruh ke atas mejanya. Alika mulai membuka laptopnya dan nyalakan. Albert mengetuk pintu terlebih dahulu dan masuk ke dalam ruang kerja Alika kemudian meletakkan helm Alika ke atas rak kecil di sebelah kiri ruangan itu. Ia mendekati Alika dan berdiri di hadapan mejanya. Alika yang masih kepikiran soal topik suami bayaran tadi di lift dan semua pandangan karyawan terhadapnya, membuat Alika jadi melamun dan tidak menyadari jika Albert terus berdiri di hadapannya dengan wajah datar. Hingga menunggu sekitar waktu 15 detik. Alika langsung tersadar dikarenakan sorot mata datar itu. "Apa? Kenapa masih di sini? Tidak ada yang merantai kakimu kan?" tanya Alika. Albert menghela nafas lalu berkata, "Sepertinya ada yang ingin Anda katakan pada saya," ucap Albert datar. Alika mengernyitkan dahi. "Tidak sih. Saya tidak merasa ingin mengatakan sesuatu padamu," ucap Alika yakin. "Tidakkah Anda berniat menyuruh saya untuk menyelidiki sesuatu?" tanya Albert. Alika masih memandangnya heran. Kenapa dia berputar-putar seperti ini? "Apa?" tanya Alika masih heran. "Kejadian di lift tadi adalah jawabannya," ucap Albert yang sepintas langsung disadari oleh Alika. Wanita itu beralih memandangnya serius. "Jadi sejak awal kamu sudah tahu tentang penyebab masalah ini, tanpa memberitahuku," tandas Alika. "Ya," ucap Albert yang langsung membuat Alika geram dan memukul mejanya untuk melampiaskan kekesalannya. "Saya sarankan Anda untuk tidak sesering mungkin marah. Karena itu bisa memicu keriput di wajah Anda," ucap Albert. Alika tertawa mentah.
Bisa saja sekretarisnya ini dalam mencari alibi. Ia pun coba untuk lebih sedikit bersabar dan menerima ketidakjelasan sekretarisnya ini. Alika menghela nafas kasar dan segera berkata, "Sudah cepat katakan apa alasan mereka berbicara seperti itu." Cecar Alika. Albert segera mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia gusar-geser layar ponselnya lalu tunjukkan pada sebuah artikel pada bosnya itu. Alika membaca judul artikel tersebut dan seketika itu kedua matanya langsung terbelalak. Judul artikel itu adalah, Alika Sudirja dikabarkan sedang menjalankan pernikahan kontrak dengan suami bayarannya. Petik 2. Alika merasa sangat kecewa dengan terbongkarnya rahasia besar yang selama ini ia tutupi. Dari manakah gerangan asal narasumber berita tersebut? Di perusahaan N Group. Di ruang kerjanya, Andrew tampak sangat senang menatap layar laptopnya. Di layar itu terpampang jelas artikel yang sedang dibacanya. Ia tersenyum licik. "Kena kau Alika. Akhirnya, setelah penyelidikan alot sekitar 1 tahun, aku akhirnya bisa mendapatkan bukti kuat jika ada yang tidak beres di antara hubungan kalian," gumam Andrew. Sejujurnya Andrew telah melakukan investigasi selama 1 tahun ini. Menyelidiki segala hal yang dilakukan suami Alika itu. Kemana Yustaf pergi? Lingkungan tempat kerjanya. Informasi dari orang-orang di sekitarnya dan masih banyak lagi. Alhasil semua pun berjalan sesuai yang direncanakan. Rencananya membuahkan hasil. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah pria yang dijadikan suami bayarannya itu adalah seorang anak yang tidak memiliki ibu. Dia adalah anak haram dari perbuatan ayah biologisnya yang menghamili ibunya itu. Dia benar-benar anak yang miskin dan terbuang. Pantas saja dia mau saja dinikahi oleh Alika. Itu karena dia dibayar. Dia telah membeli pria itu untuk dijadikan suaminya. Andrew benar-benar tidak percaya ketika mendengar berita tentang ini. Pokoknya ia akan menggemparkan publik dengan berita yang sangat bernilai ini. Tiba-tiba ponsel Andrew berbunyi karena ada WA dari seseorang. Ternyata itu dari Rahel sang istri tercinta yang kini sedang berbadan 2 alias hamil. Usia kehamilannya kini bahkan sedang menginjak 5 bulan. Ia sangat tahu. Hanya Rahel lah yang patut untuk ia banggakan. Karena dia mampu memberinya keturunan. Sedangkan selama 1 tahun ia menjadi suami Alika, ia tidak bisa mendapatkan keturunan. Dan itulah satu dari sekian alasan kenapa dirinya menceraikan Alika. Itulah salah satu alasannya kenapa ia berpaling dari sang mantan istri. Di samping itu, ada banyak hal lagi yang membuat Andrew mengukuhkan keyakinannya dalam menceraikan Alika. Wanita itu terlalu mandiri. Dia juga cuek, dingin, terlalu dewasa dan terlalu membosankan. Dia memang cantik. Siapapun pasti akan langsung menyukainya dan ingin memilikinya ketika melihat wajahnya. Tapi ketika sudah dimiliki, ternyata malah datar sekali rasanya. Membosankan. Lalu di masanya Andrew mulai merasa bosan dengan Alika. Ia bertemu dengan Rahel. Gadis yang sangat manja dan selalu membutuhkan bantuannya. Dia sering melakukan kesalahan ketika bekerja. Karena ia masih 1 bulan bekerja di sana. Tapi entah kenapa semua kesalahan itu malah dianggap sebuah hiburan bagi Andrew. Gadis itu terlalu lucu. Rahel adalah sekretaris baru di perusahaannya yang selalu menunjukkan wajah ceria dan lugu ketika melihatnya. Dia benar-benar mirip seperti anak kecil dan tingkah serta sikapnya itu selalu membuat Andrew tidak bisa berpaling dari melihatnya lalu tersenyum. Dia juga memiliki background keluarga dan pendidikan yang tak jauh lebih hebat dari Alika. Dia cantik dan manis. Dia seperti bunga. Dia sosok yang sempurna dan tidak membosankan seperti Alika. Dia menggemaskan. Seringnya Andrew bertemu Rahel di tempat kerjanya dan membantu segala kesulitannya lantas membuat hubungan di antara mereka pun bertambah dekat. Rahel seakan tidak bisa hidup tanpa bantuan Andrew, begitupun Andrew yang sudah terbiasa membantu Rahel banyak hal. Mereka pun menjalin hubungan terlarang itu, tanpa diketahui siapapun. Hingga masanya, Alika mulai menyadari sesuatu hal. Suaminya itu sering sekali lembur bekerja dan pulang larut malam. Dia juga sering pergi tanpa sepengetahuannya. Hal juga berlaku terhadap sikap Andrew yang menjadi lebih cuek. Suka membentak, memarahi, berdebat dengannya hingga tidak betah di rumah. Dia berubah 180 derajat dari yang semula sangat bersikap perhatian terhadapnya. Ketidakberesan ini pun segera tercium oleh Alika melalui penyelidikan Albert. Sekretarisnya itu menemukan hal tidak terduga, yaitu
Perselingkuhan. Alika mengajukan cerai dan itu sangat diterima oleh Andrew, yang memang sejak awal sangat menginginkan hal ini terjadi. Hingga akhirnya mereka pun bercerai dalam keadaan hubungan yang sangat berkebalikan dari awal. Bahkan kedua kubu, Alika maupun Andrew jadi seakan berperang dalam hal ini. Kekecewaan Alika membuatnya sangat benci pada Andrew hingga memicu dirinya untuk bersikap dingin pada sang mantan suami. Ditambah lagi sifat Andrew yang selalu begitu yakin jika Alika masih terus mengejar cintanya dan tidak pernah move on. Itu terlihat dari seringnya Alika berkunjung ke kantornya untuk bekerja sama. Inilah yang menjadi titik balik kenapa Andrew sangat yakin jika Alika masih mencintainya dan mencoba untuk mengganggu antara hubungannya dengan istri barunya, Rachel. Andrew segera membuka chat dari Rachel. Isinya tak lain tentang laporan sang istri yang sedang mengabarkan jika dirinya sedang menghadiri acara arisan di rumah saudaranya. Rachel mengirim hasil foto dirinya dan saudaranya yang sedang mengumpul bersama dalam acara tersebut. Andrew tersenyum melihat tingkah manja istrinya ini yang selalu tidak pernah putus kontak dengannya sekalipun. Dia selalu memberitahu dimanapun dirinya berada. Dia benar-benar menggemaskan. Sangat berbeda jauh dengan Alika yang cuek setengah mati. Isi chat setelahnya berisi, "Sayang, aku sedang ada di sini nih. Tante Gina bilang mau cepet-cepet lihat dede bayi lo hihi." Andrew tersenyum. Ia langsung mengetik balasan pada Rachel. "Iya sayang. Bilangin Tante Gina supaya sabar. Masih 5 bulan juga. Kamu pulang sama siapa nanti?" Balas Andrew lalu kirim. Di saat yang bersamaan. Di lain tempat, Rachel sedang berkumpul dengan saudaranya dalam acara arisan. Total ada sekitar 7 orang yang mengikuti acara itu. Rachel menyibukkan diri membalas chat dari Andrew di antara kumpulan itu. Dia terlihat sangat senang mendapatkan chat dari sang suami. Gina yang melihat Rachel tampak begitu senang langsung bertanya. Senyum-senyum gitu liatin HP. Tahu deh yang lagi chatan sama Pak CEO, sindir Gina. Rachel tersenyum malu-malu. Ia tampak tersipu saat itu. "Ah Tante Mao. Nanti Pak Cheo-nya nyamperin aja," ucap Rachel. Salah satu kerabat dekatnya yang juga usianya tak jauh berbeda dengan Rachel pun ikutan kepo. "Hel, si cewek muka tembok itu udah enggak ganggu hubungan kalian lagi kan?" tanya Sita. Rachel membalas, "Enggak tahu ya. Aku jarang ke kantor Mas An lagi semenjak hamil. Tahu sendiri kan. Dari semenjak aku mengandung, Mas An selalu mencegahku untuk pergi jauh-jauh. Sekarang aja datang ke sini. Aku masih dipantau terus sama Mas An. Padahal kan cuma beda perumahan aja hehe," ucap Rachel. "Duh, kalau gitu sih gawat Hel," ucap Sita yang membuat suasana perlahan mengeruh. "Maksudnya?" tanya Rachel heran. Beberapa kerabat lainnya yang sudah mengerti arti ucapan Sita tanpa perlu dijelaskan pun setuju dengan apa yang dikatakan olehnya. "Bener Sit. Gue juga kepikiran kayak gitu. Gue jadi punya pemikiran buruk tentang hal ini," ucap saudara lainnya Henny. Rachel semakin takut. Ia tampak menunggu penjelasan dari mereka. "Gini loh adikku tercinta. Kita enggak berniat nyalahin lo. Tapi coba lo pikir baik-baik. Kalau misalkan si cewek gatel itu masih aja suka ngajakin kerja sama dengan perusahaan suami lo, otomatis mereka akan jadi deket lagi. Secara mereka kan sering ketemu tuh, apalagi tuh janda gatel suka banget nyari perhatian suami lo. Gue khawatirnya suami lo itu enggak tahan aja ngadepin ribuan godaan dari dia," ucap Sita yang tanpa sadar telah membuat kecemasan berlipat di dalam hati Rachel. Terpancar kemurungan dari raut wajah Rachel saat itu. Ia sangat takut suaminya direbut kembali oleh Alika, wanita yang menurutnya jauh kalah cantik dibanding dirinya. Susah payah Rachel coba mendapatkan hati Andrew. Tapi malah ini akhir yang akan ia dapatkan.